Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, ya. Materi kita hari ini itu masih di buku Bupen Aceh, ya. Halaman 108. Silakan dibuka bukunya, ya, di halaman 108. Sini materi kita adalah menentukan panjang pendek bunyi lagu dengan ketukan, ya. Menentukan panjang pendek bunyi pada lagu dengan ketukan, ya. Disiapkan juga pensilnya ya, nanti siapa tahu ada yang perlu digaris bawahin yang penting-penting ya. Oke. Baik, saat bernyanyi kita dapat mengiringinya dengan yang namanya ketukan, karena pada dasarnya setiap lagu itu pasti memiliki yang namanya ketukan ya. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan, ya. Jadi itu pada baris kedua di buku kalian, ya. Di buku kalian dari baris yang kedua itu digaris bawahin. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Ya, itu penting jadi digaris bawahin ya. Ketukan pada lagu dapat menunjukkan panjang pendek lagu yang dinyanyikan. Oke, digaris bawahin. Lanjut. Ketukan pada lagu dapat dilakukan dengan bertepuk tangan. Ya, jadi ketukan pada lagu itu dapat kita lakukan dengan bertepuk tangan. Jadi sebenarnya nggak harus bertepuk tangan. Kita bisa misalnya menepuk meja itu boleh ya. Atau misalnya kita menggunakan alat musik yang dipukul, ya, alat musik yang dipukul itu juga bisa ya. Jadi untuk melakukan ketukan ini ya, melakukan ketukan pada lagu itu dapat dilakukan dengan alat musik yang dipukul ya. Atau misalnya yang paling gampang dan paling mudah itu adalah dengan cara bertepuk tangan ya. Bunyi lagu yang biasanya diiringi dengan bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan ya. Jadi bunyi panjang kemarin kita sudah bahas ya. Bunyi panjang bagaimana, kemudian bunyi pendek itu juga bagaimana. Bapak juga sudah berikan contohnya kemarin ya. Jadi pada dasarnya bunyi panjang pada sebuah lagu itu diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Artinya minimal 2 ketukan lah ya. 2 ketukan. Ya, jadi dia lebih dari satu tepukan. Oke. Nah, itu digaris bawahin ya. Di buku kalian juga ada itu pada baris yang kelima, baris kelima ya. Baris kelima, bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Itu digaris bawahin. Nah, kemudian bunyi lagu yang pendek diiringi dengan satu tepukan. Itu digaris bawahin ya. Di bukunya juga. Nah, jadi sebenarnya di materi kita hari ini yang penting kalian ketahuin adalah bahwa pada saat kita bernyanyi setiap lagu itu mempunyai yang namanya ketukan. Nah, itu yang pertama yang penting yang perlu kita ketahuin. Kemudian bahwa ketukan pada lagu ya itu biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat musik yang dipukul ataupun misalnya bertepuk tangan ya. Nah, itu yang kedua yang penting. Kemudian ketiga adalah bunyi lagu yang panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan. Sedangkan untuk bunyi yang pendek dia minimal diiringi dengan satu tepukan ya. Nah, itu yang penting yang kita poin-poin penting yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat di materi kita hari ini. Oke. Nah, coba kalian lihat itu ada contoh lagu di bawahnya ya. Itu Anak Kambing Saya, judulnya Anak Kambing Saya. Ya, itu lagu dari Nusa Tenggara Timur ya, termasuk salah satu lagu daerah ya. Nah, misalnya gini. Di sini di lagu Anak Kambing Saya kita disuruh untuk membuat
atau membedakan mana yang bunyi pendek dan mana yang bunyi panjang, ya. Di sini juga sudah Bapak tandain juga, ya. Udah ada Bapak tandain. Nah, tapi misalnya gini, untuk mempermudah kalian ketika kalian ingin membedakan mana bunyi panjang dan bunyi pendek pada satu lagu, ya, alangkah lebih baik jika kalian benar-benar menyanyikan lagu tersebut, ya. Jadi ini contoh Bapak nyanyikan lagunya, ya. Nah, sini akan Bapak contohkan dengan memainkan ketukannya juga dengan bertepuk tangan, ya. Oke. Nah, contoh misalnya, mana di mana anak kambing saya. Nah, coba kalian perhatikan, Bapak perlambat ya. Mana di mana anak kambing saya. Nah, ketika Bapak menyanyikan lagu tersebut, ada bagian pendek dan ada bagian yang panjang, ya. Kalian perhatikan di bagian, ya, di kata di mana, ya, di kata nanya, ya, di mana. Ntar Bapak tandain. Ya, kalian perhatikan di bagian di lirik yang pertama, baris pertama, di kata di mana, ya, pada kata di mana, di bagian nanya itu merupakan bunyi yang panjang yang Bapak tandain tadi. Jadi kan lirik di awalnya kan adalah mana di mana, ya. Nah yang terakhir, ya, na yang terakhir, kata na yang terakhir itu adalah bunyi yang panjang. Karena ketika Bapak menyanyikan bagian tersebut, kata na tersebut Bapak nyanyikan, itu dia diiringi lebih dari satu tepukan. Kemudian anak kambing saya, ya, di kata saya, di kata ya, di kata ya itu juga merupakan bunyi yang panjang karena memang juga dinyanyikan lebih dari satu tepukan, ya. Apa ulangin ya. Sekali lagi, perhatikan baik-baik ya. Mana di mana, ya. Kata na 2 kali tepukan. Mana di mana. Ya, jadi kata na itu adalah bunyi yang panjang, sedangkan dari kata mana di ma, ya, mana di ma itu adalah bunyi yang pendek, sedangkan nanya itu merupakan bunyi panjang. Kemudian selanjutnya anak kambing saya. Ianya bagian terakhir itu juga merupakan bunyi panjang, sedangkan anak kambing sa, ya, bagian anak kambing sa itu merupakan bunyi yang pendek, ya. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan bunyi lagu panjang biasanya diiringi dengan lebih dari satu tepukan, sedangkan untuk bunyi lagu yang pendek diiringi dengan satu tepukan, ya. Sekali lagi ya, Bapak contohkan, kalian perhatikan baik-baik ya. Mana di mana anak kambing saya. Ya, jadi kata na dan ya terakhir, ya. Kata na dan ya itu merupakan bunyi panjang. Selainnya itu adalah lagu bunyi yang pendek, ya. Lanjut ke baris kedua, ya. Anak kambing tuan ada di pohon waru, ya. Jadi sisanya selain dari anak kambing tuan ada di pohon wa, ya, ada di pohon wa itu merupakan bunyi pendek. Sedangkan kata
ru yang terakhir ya pada kata waru ya. Jadi ru yang terakhir itu adalah bunyi panjang karena juga dia dinyanyikan lebih dari satu tepukan. Kemudian ya, kita lanjut ke bawah dulu ya. Mana di mana anak kambing saya. Ya, jadi ini juga sama seperti baris di awal. Nah, baris yang pertama di kata nanya dan di kata ya terakhir na di mana di mana ya. Kata na itu merupakan bunyi panjang, sedangkan di kata saya ianya itu adalah bunyi yang panjang juga. Selebihnya itu adalah bunyi pendek. Ya, jadi ditandain aja di bukunya ya. Ditandain. Kemudian anak kambing tuan ada di kampung baru. Oke. Nah, di kata baru ya, di kata ru-nya ya, pada kalimat baru di kata ru itu merupakan bunyi panjang ya, kata ru-nya. Ru pada kalimat baru ya. Kata ru-nya itu adalah bunyi yang panjang karena ketika kalian menyanyikan lagu tersebut, dia juga dinyanyikan lebih dari satu tepukan. Selebihnya yang lainnya adalah bunyi pendek karena ketika kita menyanyikan bagian yang lain, dia kita nyanyikan diiringi oleh satu tepukan. Jadi dia termasuk bunyi pendek. Ya. Kemudian Caca marica hehe, caca marica hehe. Ya, itu juga sama. Dia masih bunyi pendek semua, ya, masih satu iringan. Kemudian coba perhatikan lagi di halaman 109. Ya, jadi caca maricanya itu caca marica he, hehe, caca marica hehe itu dia bunyi pendek semua. Ya, itu bunyi pendek semua. Kemudian silahkan ke halaman 109 di balik bukunya. Selanjutnya itu ada lirik Caca marica ada di kampung baru. Ya, jadi caca marica ada di kampung baru. Ya, kata ru-nya itu adalah bunyi yang panjang. Ya, alasannya karena memang dinyanyikan dengan diiringi lebih dari 2 ketukan. Ya, itu ditandain kata ru di pada kalimat baru ya. Kata ru pada kalimat baru itu merupakan bunyi panjang ru-nya ya, bunyi panjang ru-nya. Kemudian caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Ya, sama. Caca marica hehe-nya itu masih sama bunyi pendek. Kemudian pada baris yang terakhir caca marica ada di kampung baru. Kata ru-nya yang terakhir ya, kata ru yang terakhir itu adalah bunyi panjang. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwa bunyi panjangnya sedikit, dia lebih banyak bunyi yang pendek ya. Oke, ini Bapak tunjukkan ya. Jadi kalian garis bawahin nanti di buku kalian. Ya, kalian garis bawahin. Ya, kelihatan ya. Tandain yang Bapak sudah tandain di buku kalian tadi ya. Jadi kalian bisa nanti tahu bahwa di lagu ini itu bunyi panjangnya bagian yang mana, bunyi pendeknya yang mana, ya. Oke. Nah, selanjutnya di halaman yang terakhir, di halaman berikutnya itu dia cuma di kata barunya doang ya. Di kata barunya. Bunyi panjangnya cuma ada pada kalimat baru semua. Di kalimat baru kata ru semuanya ya. Jadi kata ru-nya bukan kata ba-nya ya. Itu kan dibagi atas dua suku kata kan, baru ya gitu ya kan. Ya, banyak masih termasuk bunyi pendek.
sedangkan ru-nya itu bunyi panjang ya. Ba-nya masih bunyi pendek, ru-nya bunyi yang panjang ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di lagu ini yang Bapak tandain itu hanya bunyi panjangnya karena memang bagian yang bagian yang lagu bunyi panjangnya ya. Pada lagu ini tuh sedikit bunyi panjangnya. Jadi cuma yang Bapak tandai hanya bunyi yang pendek, bunyi yang panjangnya saja. Jadi bunyi pendeknya Bapak nggak tandain karena ya ibaratnya kalau misalnya kalian sudah tandain bunyi panjangnya di mana aja, udah kalian tandain bunyi panjangnya di mana, ya berarti selebihnya yang lainnya yang nggak ditandain termasuk bunyi pendek gitu ya. Karena kan kalau di buku kalian ada caranya tuh di buku kalian ya kan. Selesai bernyanyi berilah simbol persegi panjang untuk bagian yang dinyanyikan dengan panjang dan lingkaran untuk bagian yang dinyanyikan dengan pendek pada lagu tersebut ya. Jadi nanti kalian boleh ganti simbol ya. Bunyi panjangnya kalian gambar persegi panjang. Kemudian yang lainnya kalian tandain dengan bunyi lingkaran sebagai tanda untuk bunyi pendek ya. Walaupun sebenarnya kalian jangan berpikiran ya, jangan berpikiran bahwa setiap bunyi yang panjang itu simbolnya harus persegi panjang. Setiap bunyi yang pendek dia simbolnya harus lingkaran. Enggak ya. Itu hanya simbol sementara ya. Jadi itu bukan simbol selamanya. Itu hanya simbol sementara. Makanya tadi Bapak tandain, yang Bapak tandain itu cuma tanda garis aja ya. Bapak nggak pakai tanda atau simbol persegi panjang dan lingkaran ya. Kemudian itu tadi Bapak juga cuma tandain bagian yang bunyinya panjang ya. Jadi karena ya cuma sedikit bunyi panjangnya ya. Selebihnya yang lain-lainnya yang nggak kamu tandain itu merupakan bunyi pendek semua ya. Oke. Nah, sampai di sini paham ya tentang bunyi panjang dan cara untuk membedakannya dengan bunyi pendek ya. Kalian cukup nyanyikan lagunya. Kalau kalian nyanyikan satu suku kata, satu kalimat itu atau satu liriknya, kalian nyanyikan bunyinya, kalian nyanyikan dengan ketukan kalian lebih dari satu ya, lebih dari satu ya, minimal 2 kali ya. Kalian nyanyikan misalnya kata baru ya, itu 2 kali kan. Kata ru-nya 2 kali, ba 1 kali, ru-nya 2 kali, baru ya. Kalau misalnya kata ru-nya kalian nyanyikan ketukannya lebih dari 1 kali, artinya kata ru-nya itu merupakan bunyi panjang. Sedangkan kata ba-nya itu karena dia 1 ketukan, berarti dia bunyi pendek ya. Oke, lanjut ya. Itu yang perlu dipahamin ya. Nanti kalau misalnya kalian ada bingung, silakan ditanya. Oke, selanjutnya coba buka buku kalian di halaman 119 ya, 119. Di sini materi kita adalah mengidentifikasi arah gerakan ya, mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan itu pasti memiliki arah ya. Bisa ke depan, ke belakang, ke samping kiri atau ke samping kanan ya. Jadi perhatikan buku kalian juga. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Itu ditandain ya. Jadi setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Itu ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Itu kalian garis bawahin ya. Gerakan ke kiri dan ke kanan digaris bawahin ya. Baris keduanya. Ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Itu digaris bawahin ya. Baris kedua dan baris ketiga ya. Jadi di sini sebenarnya kalian harus yang perlu kalian pahami adalah kalian harus bisa membedakan kemana suatu arah dari
suatu gerakan gitu ya, arahnya kemana, arah dari gerakan tersebut. Itu yang perlu kalian perhatikan, karena kan arahnya itu dia ya enggak, ya kalian bisalah dengan mudah membedakannya ya. Karena kan ada cuma gerakan itu, cuman ada gerakan ke kiri, ke kanan, kemudian ada ke atas, ada juga yang ke bawah, atau misalnya gerakannya miring ya, ya dia diagonal atau miring ya. Nah, jadi sebenarnya gampang untuk membedakannya ya. Contoh di buku kalian itu ada gerakan meniru gerakan pohon ke arah kiri ya. Jadi pohonnya itu dia lagi ketertiup angin sehingga pohonnya ke arah kiri gerakannya. Nah, kalian bisa ngikutin gerakan tersebut ya. Jadi kalian tangan di atas ya, kemudian yang ngikutin arahnya. Pohonnya ke kiri, kalian ke kiri. Nanti kalau misalnya pohonnya ditiup anginnya ke sebelah kanan ya, kalian ke sebelah kanan ya. Jadi artinya itu ya, kalian harus bisa membedakan mana kiri, mana gerakan ke kanan. Terus kalian bisa membedakan arah gerakan ke atas, kemudian arah gerakan ke bawah itu yang seperti apa ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, kemudian di buku kalian juga ada contoh meniru gerakan kelinci meloncat ke arah kanan ya. Ya, jadi sebenarnya kelinci juga kan nggak terus-terusan bergerak loncat ke kanan kan. Kadang kelinci juga loncatnya ke kiri ya. Kemudian kadang dia loncat ke depan ya. Jadi dia kadang kelinci kan kayak gitu ya. Kadang ke kiri loncatannya, kadang ke kanan juga loncatannya ya. Kemudian kadang juga loncatannya ke depan ya. Jadi di sini sebenarnya gerakannya itu bisa ke arah apa aja, bebas ya. Nah, yang penting kalian bisa membedakan gerakan arah ke kiri bagaimana, arah ke kanan itu yang bagaimana. Terus kalian bisa membedakan gerakan ke atas bagaimana dan ke bawah itu bagaimana ya. Yang penting itu yang perlu kalian pahamin ya dari materi ini, oke? Karena kan semua semua makhluk hidup itu bisa bebas bergerak kemana aja. Bisa mereka bergerak ke kanan, bisa mereka bergerak ke kiri, bisa bergerak ke belakang, bisa bergerak ke depan juga, atau bahkan mereka bisa bergerak miring ya. Jadi gitu ya. Nah, yang penting itu aja kalian pahamin, bahwa untuk mengidentifikasi arah gerak ya, minimal kalian harus paham mana gerakan ke kiri, mana gerakan ke kanan, mana gerakan ke atas, dan mana gerakan ke bawah. Oke, itu yang perlu kalian pahami. Oke, nah itu materi kita. Nah, coba buka halaman 126 ya. Dibuka bukunya halaman 126. Di sini materi kita adalah memperagakan gerak sesuai hitungan ya. Kamu dapat meniru sebuah gerakan ya. Tirulah gerakan tersebut dengan hitungan yang tepat ya. Setiap gerakan itu satu hitungan. Oke. Karena setiap gerakan yang sesuai hitungan itu akan lebih bagus dilihatnya, lebih menarik dilihatnya karena lebih rapi ya. Jadi di sini adalah bagaimana caranya kamu meniru suatu gerakan, memperagakan suatu gerakan, di mana tiap gerakan tersebut itu digunakan hitungan ya. Hitungannya seperti yang ada di buku kalian, di contoh di bawah. Itu hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sampai 8 hitungan ya. Nah, kalian bisa membuat misalnya gerakan 1, 2, 3 atau gerakan 1, 2, 3, 4 itu adalah gerakan ke kiri. Kemudian 5, 6, 7, 8 itu kalian gerakannya ke kanan. Atau misalnya seperti yang ada di contoh buku ya, di buku kalian, gerakan meloncat ke arah kiri. Jadi kalian meloncat ke arah kiri itu sampai 8 kali. Jadi loncat ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Jadi sampai 8 kali 8 kali kalian meloncat ke arah kiri. Kemudian ada juga gerakan meloncat ke arah kanan, sama 8 kali juga ya. Oke. Kemudian nanti kalian bisa gunakan misalnya gerakan 1 2 3 4-nya ke depan. 5 6 7 8-nya kalian ke belakang. Atau misalnya gini, gerakan 1 2 itu kalian ke kiri, 3 4 itu ke kanan, 5 6 itu ke depan, 7 8 kalian ke belakang ya. Jadi misalnya hitungan 1 2 itu ke arah kiri ya. 1 2 ke kiri, 3 4 ke kanan, 5 6 ke depan, 7 8 ke belakang ya. Jadi 1 2 itu ke kiri, 3 4 itu ke kanan, 5 6 itu ke depan, 7 8 kalian ke belakang ya. Jadi kalian bisa gunakan hitungan seperti itu ya. Jadi nggak harus seperti yang di buku. Di buku kan gerakannya meloncat ke arah kiri sampai 8 kali. Kemudian gerakan meloncat ke kanan sampai 8 kali juga ya. Nah, artinya sebenarnya kalian bebas menentukan gerakannya bagaimana. Yang penting hitungannya ya. Dimana kalian melakukan gerakan atau suatu gerakan itu ya, memperagakan suatu gerakan itu sesuai dengan hitungannya ya. Dimana hitungannya biasanya ya, biasanya dihitung dari 1 sampai 8 ya pada umumnya ya. Jadi itu yang perlu kamu pahamin ya. Yang perlu kalian pahami bahwa ketika kalian ingin meniru suatu gerakan ya, gunakanlah yang namanya hitungan. Hitungannya boleh 1 2 3 4 atau misalnya hitungannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, bebas ya. Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana nanti. 1 2 3 4 atau misalnya nanti kalian pakai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bisa 4 kali hitungan 4 atau bisa hitungan 8 ya, nggak ada masalah ya. Yang penting kalian ketika ingin menirukan suatu gerakan, gunakanlah hitungan supaya gerakan kalian itu terlihat lebih rapih dan lebih bagus ya. Itu yang perlu kalian pahami di materi kita yang di halaman 126. Oke. Nah, terakhir di sini silakan coba buka di halaman 129. Halaman 129. Menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Nah, ya, jadi di sini masih bagian yang tadi ya. Menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci ya. Jadi yang paling gampang dikenal itu gerakannya adalah kelinci. Dimana gerakan kelinci pasti semuanya sudah pada tahu bahwa kelinci itu gerakannya meloncat ya. Dia meloncat. Oke. Nah, ketika kita misalnya ingin meniru gerakan kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki ya. Dimana walaupun sebenarnya yang paling berperan itu adalah kaki kelinci ya. Kaki kelinci yang menunjukkan gerakannya yaitu dengan cara meloncat. Nah, tapi kita juga bisa gunakan kepala dan tangan kita ya, atau badan serta kaki untuk menirukan gerakan dari kelinci ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian bagaimana kalian harus perhatikan dulu ya. Kalian perhatikan bagaimana kelinci meloncat. Ya, setelah kalian sudah perhatikan kelinci itu bagaimana meloncat, nah sekarang tinggal giliran kalian bagaimana kalian meniru gerakan kelinci tersebut. Bagaimana kalian meloncat tapi dengan cara dari kelinci bergerak gitu ya. Jadi ini dia adalah harus kalian perhatikan kelincinya ya. Jadi karena memang secara umum kelinci itu bergerak dengan cara meloncat ya, berarti kalian tinggal meloncat aja ya. Tinggal meloncat ya. Kalian bisa gunakan kepala, tangan, badan atau kaki kalian ya untuk membantu gerakan kalian supaya bisa mirip ya, atau semirip mungkin dengan gerakan kelinci ya. Nah, yang penting balik lagi ketika walaupun misalnya gerakan ini adalah gerakan yang ditirukan dari gerak hewan
ya, tapi tetap harus sesuai hitungan. Makanya tadi judulnya menirukan gerak hewan sesuai hitungan. Ya, artinya ketika kalian meloncat pun itu kalian harus ada yang namanya hitungannya ya, biar gerakan kalian lebih rapi dan lebih bagus nantinya ya. Nah, kira-kira itu untuk materi kita di halaman 129. Nggak ada juga yang perlu kalian garis bawahin, tapi yang sebelum-sebelumnya digaris bawahin ya, yang Bapak sudah jelaskan tadi, kalian garis bawahin itu ya. Baik, nah kira-kira sampai di sini ya materi kita ya. Nah, jikalau nanti misalnya kalian ada yang bingung ya, kalian boleh putar lagi video ini ya, ulang lagi ditonton videonya supaya kalian bisa mengerti ya, karena kan ada orang yang sekali belajar masih belum paham, nanti setelah diulang-ulang baru dia bisa paham ya. Nah, silahkan kalian putar ulang lagi video ini ya, karena videonya akan ada terus di YouTube ya, akan ada terus di YouTube. Kalian bisa putar kapanpun, dimanapun ya, dan berkali-kali ya. Kalian bisa putar videonya, jadi sampai kalian benar-benar paham ya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu kalian tanyakan sama Bapak, silahkan japri Bapak langsung ya. Nanti akan Bapak usahakan jawab pertanyaan kalian satu-satu. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami materi kita ya, dipahami dan dihafalkan yang apa yang misalnya tadi perlu, yang penting-penting yang digaris bawahin ya, itu dihafalin biar kalian gak lupa ke depannya ya. Oke, baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan.